Hey guys, welcome back to Cari Kuliah TV, tempat di mana lu bisa menemukan informasi-informasi menarik dan penting seputar perkuliahan, pekerjaan, dan startup. Sebelumnya gue ada giveaway untuk iPhone, dan mungkin setiap bulannya gue ada mini-mini giveaway, bisa cash, bisa apapun itu. Jadi stick around, nyalain loncengnya sehingga lu bisa nonton videonya terus supaya lu bisa tahu kapan sih ada giveaway ini. Oke, nah pada hari ini gue akan membicarakan tentang jurusan arsitek. Apa sih itu arsitek, dan lu kalau udah lulus bisa kerja di mana? Dan pelajarannya apa aja pada saat lu belajar arsitek di universitas. Dan gue akan juga membandingkan sedikit universitas di Indonesia dan universitas di luar negeri. Oke, let's get started. Oke, mari kita mulai dengan definisi arsitek. Apa sih itu arsitek? Arsitek itu merupakan salah satu jurusan yang populer di Indonesia ya, atau yang paling populer sih kayaknya sekarang. Karena perkembangan zaman juga masih banyak juga para real estate developer yang membutuhkan arsitek. Selain itu juga Indonesia kan lagi ada perkembangan, contohnya ibu kota baru dan lain-lain, sehingga arsitek itu masih banyak dibutuhkan. Nah, para mahasiswa di program studi arsitek ini akan mempelajari tentang desain dan rancangan konstruksi bangunan. Arsitektur lebih cenderung mengeluarkan ide, konsep, dan desain di atas kertas. Sedangkan untuk realisasi pembangunannya sendiri, itu dikerjakan oleh teknik sipil. Nah, dalam mendalami arsitektur, mahasiswa juga harus mempelajari dari bahan, kekuatan bangunan, estetika, atau keindahan ya. Estetika itu keindahan bangunannya. Dan fungsi-fungsinya. Itu penjelasan singkat tentang arsitek. Oke, sekarang kita akan beranjak ke pelajaran apa aja yang akan lo belajarin kalau misalnya lo masuk jurusan arsitek. Dan gue mau mulai ini dari Indonesia dulu ya. Dan ini banyak, jadi lo harus sabar dan dengerin gue, supaya kalau misalnya lo emang udah tahu lo mau ngambil arsitek, lo juga tahu apa yang dipelajarin dan apa yang akan lo hadapi selama 4 tahun ke depan. Ya. Nah, yang pertama itu ada matematika, fisika, sama kimia. Jadi buat lo yang mau masuk arsitek, lo harus kuat nih ya di matematika. Itu udah utama, lo harus kuat hitung-hitungan fisika sama kimia. Selain itu ada estetika bentuk, teknik komunikasi arsitektur, gambar teknik. Nah, ini praktek kalau gambar teknik. Arsitektur dan lingkungan, ilmu bahan bangunan, tata ruang, mekanika teknik, arsitektur etnik, pencahayaan, perancangan, sejarah dan tradisi arsitektur, hukum lingkungan, psikologi arsitektur, azas dan metode perancangan, struktur dan konstruksi, prinsip desain arsitektur, teknologi bahan, fotografi arsitektur, dan tipologi arsitektur. Nah, itu kalau di Indonesia. Dan ini sumbernya gue ambil dari beberapa universitas ya. Jadi gue mix and match. Dan kalau misalnya lo mau masuk di universitas yang spesifik, lo harus ngeliat lagi pelajaran di sana apa. Cuma biasanya semuanya ini akan kurang lebih lah dapat ini semua. Oke, kalau sekarang kita bandingkan pelajaran di luar negeri. Kalau di luar negeri itu biasanya lama belajar itu sekitar 3 tahun untuk S1 ya di luar negeri. Dan ini gue ngambil contohnya dari top university untuk arsitek. Nah, dari tahun pertama sampai tahun ketiga, itu biasanya mereka 80% praktek. Memang apa yang diajarin itu kurang lebih mirip-mirip. Tetapi, kalau di Indonesia, itu kalau kita lihat di sini kayak matematika, fisika, itu semuanya teori, ya kan? Sedangkan kalau di luar negeri, itu 80% dari tahun pertama sampai tahun ketiga itu praktek. Kalau di Indonesia hanya tahun terakhir yang banyak prakteknya. Nah, sisanya mereka itu belajar mengenai arsitektur itu sendiri, struktur, material, dan desain lingkungan, dan sejarah. Mereka juga belajar sejarah.
Karena gua dulu waktu ngambil desain itu juga sempat diajak keliling untuk ngelihat bangunan-bangunan arsitektur. Karena kenapa kita harus belajar sejarah? Jadi basically arsitektur itu sebenarnya mirip sama desain. Kalau desain itu pasti kita ada influence-nya dari yang dulu-dulu. Kita perbaharui dengan perkembangannya zaman. Begitu juga untuk arsitek. Zamannya perang itu bangunannya beda, zamannya Gothic itu bangunannya beda, dan sekarang juga bangunannya beda. Tetapi pada dasarnya struktur, konsep semuanya sama. Nah sekarang gue mau ngomongin tentang prospek karir. Karena ya sebagai kalau misalnya orang tua kalian pasti udah nggak akan bertanya lagi kayak ya udah ngambil arsitektur, nggak bakal bertanya kayak mau kerja apa, nggak mungkin. Jadi biasanya mereka oke-oke aja dan bangga kalau misalnya lo mau jadi arsitek. Tapi one thing yang lo harus tahu, arsitek zaman sekarang sama zaman dulu itu prospek karirnya agak sedikit berubah ya. Memang yang sudah pasti prospek karirnya yang pertama itu menjadi arsitek, udah pasti. Kedua, mungkin ini agak sedikit baru, bisa menjadi arsitektur technologist. Selain itu ada building control surveyor. Nah gunanya ini ya mereka untuk survei bangunan-bangunan. Selain itu ada fire risk assessor. Dia itu yang assess, dia yang mengkaji kalau misalnya bangunan ini kalau ada kebakaran gimana, udah bagus belum bentuknya atau harus dirubah dan lain-lainnya. Nah dari namanya sendiri juga udah jelas. Fire Risk Assessor. Next ada Town Planner. Nah Town Planner ini biasanya lebih ke perancangan kota ya. Selain itu ada Urban Designer. Habis itu ada Interior Designer, dan ini yang paling populer. Lulusan arsitek menjadi Interior Designer. Habis itu ada CAD Technician atau CAD Technician. Itu biasanya nanti lo akan belajar gimana cara pakai software CAD untuk membuat suatu bangunan. Habis itu ada Historic Building Inspector. Gue nggak tahu ya kalau di Indonesia ini banyak apa enggak gedung-gedung historical ya. Karena kalau di luar negeri itu lo bisa menjadi orang-orang yang ngecekin bangunan-bangunan tua yang punya sejarahnya gitu. Next ada landscape arsitek. Habis itu ada project manager. Lu juga bisa jadi project manager untuk lulusan arsitek. Bisa jadi konsultan, bisa menjadi quantity surveyor. Nah itu list prospek karir dari seluruh dunia yang gue udah rangkumin, yang emang lulusan arsitek itu bisa. Nah untuk arsitek sendiri itu memang masih banyak dibutuhkan. Kalau kita ngomongin di Indonesia ya. Karena masih banyak perusahaan yang tadi gue bilang kayak real estate itu yang membutuhkan new idea dan fresh idea. Dan masih banyak lahan di Indonesia ini masih bisa digunakan untuk komersil maupun hunian. Nah selain itu nggak sedikit juga lulusan arsitek itu yang gue bilang tadi lulusan prospek karirnya yang paling populer itu menjadi interior designer. Kalau misalnya kita ngomong real estate ya, hunian. Kalau hunian itu udah pasti namanya itu untuk tempat tinggal, rumah. Kalau komersil itu bisa dari gedung kantor, bisa mall, restoran, ataupun hotel. Nah mungkin kalian juga ada pertanyaan, kalau misalnya lahan seluruh di Indonesia itu dipakai, berarti kan nggak ada tempat untuk paru-paru dunia nih, kayak hutan lah, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Kalau memang kita prediksi, kayak kita lihat ya Jakarta ya, sekarang itu sebenarnya Jakarta juga udah nggak ada tempat lagi. Makanya kenapa udah nggak boleh lagi ada bangunan-bangunan baru di sini. Makanya kenapa seluruh real estate developer itu move keluar dari Jakarta ke Tangerang lah, Bekasi lah, atau Banten. Jadi memang di Jakarta tuh udah padat banget, dan karena saking padatnya tanah kita tuh selalu turun gitu. Udah padat bangunan, padat penduduk. Nah, kalau misalnya terjadi
Oke. Kalau terjadi misalnya, oke, satu Indonesia udah nggak boleh ada bangunan lagi, which is biasa sih impossible ya. Cuma ya kita berangan-angan aja. Kalau misalnya itu terjadi, satu-satunya jalan adalah hancurkan bangunan yang lama, bikin baru. Nah, jadi kesimpulannya adalah arsitek itu tidak akan hilang. Jadi meskipun tanahnya udah nggak ada, pasti akan ada beberapa bangunan lama yang akan dihancurkan dan dibangun kembali. Karena nggak mungkin dong lu mau tinggal di rumah yang udah umurnya misalnya 50 tahun. Itu kayak banyak hantunya itu. Jadi pasti biasanya orang-orang itu akan hancurin, dia bangun lagi. Kalau seandainya lu nggak mau jadi profesional di arsitek, lu juga bisa menjadi ahli riset untuk new ideas, new technology, teknologi baru atau ide-ide baru yang bisa mendukung arsitek di dunia arsitek ini, atau lu bisa menjadi dosen. Dosen juga lu ngajar, lu nggak menjadi profesional yang turun tangan untuk menggambar dan lain-lain. Ini mungkin yang kalian tunggu-tunggu. Berapa sih biaya kuliah untuk masuk arsitek? Dan gue nggak akan terlalu detail untuk ngomongin biaya kuliah per mata kuliah per SKS itu berapa, karena itu sangat bervariasi setiap universitas. Dan gue hanya di sini ngomongin ngambil rata-rata secara kasar di Indonesia itu sekitar 5 sampai 7 juta per semester. Oke, per semester. Berarti kalau misalnya lu 4 tahun itu harus ada 8 semester. Satu semesternya 5 juta kita ngomong ya. Berarti 8 semester itu 40 juta. Kalau di luar negeri karena dia cuma 3 tahun ya, biasanya rata-rata uang kuliahnya itu antara 15.000 USD sampai 22.000 USD untuk 3 tahun ya. Itu udah total semuanya. Kalau kita kaliin dengan kurs rupiah yang belakangan ini sekitar 14.300, itu selama 3 tahun lo akan menghabiskan 214.500.000 rupiah. Nah, jadi perbedaannya agak besar ya dari di Indonesia maupun di luar negeri. Oke, that's it for today. Gue hanya kasih gambaran sama lo untuk jurusan arsitek lo akan dapat apa aja, biaya kuliah berapa dan lain-lain, sehingga lo punya gambaran sebelum lo masuk di universitas untuk ambil jurusan ini. Kalau lo suka tentang ini, please like dan komen, kasih gue saran juga atau kasih ide-ide supaya gue bisa ngomongin lebih banyak lagi tentang jurusan-jurusan. Alright, I'll see you next time. Goodbye.